Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menjadwalkan siswa yang masuk ketika PTM berdasarkan pilihan siswa sendiri melalui Google Form. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya sudah bikin Google Formnya, jadwal PTM terbatas. Misalkan ini namanya saya ada 4 anak ya. Ini si Andi misalkan ya, milih minggu pertama. Nah, anak yang lain misalkan memilih lagi. Nah, Andinya udah hilang, jadi dia tidak bisa lagi memilih ya. Di sini misalkan Fandi, dia milih minggu pertama juga. Nah, kita misalkan kuotakan atau batasi untuk minggu pertama yang belajar itu 2 orang misalkan ya. Ini saya kirim. Nah, coba murid yang ketiga. Nah, apakah masih ada minggu pertama? Nah, sudah hilang. Jadi nanti pada spreadsheet-nya, ini saya buka spreadsheet-nya. Nah, kita sudah punya nama-nama anak yang memilih jadwal pada minggu pertama, dan sisanya nanti mereka tidak akan bisa lagi memilih jadwal pada minggu pertama, hanya minggu kedua ya. Bagaimana caranya? Oke, mari kita simak langkah-langkahnya. Oke, langkah yang pertama buka Google Chrome. Lalu yang kedua kita buka Google Form. Setelah itu kita bikin kosong yang baru. Nah, kita bikin di sini jadwal PTM terbatas. Oke, ini kita klik kiri atas, akan sama nanti menyesuaikan judulnya. Ini kita pilih nama, lalu ini kita, saran saya ini drop down ya, supaya lebih rapi. Ini wajib diisi, masukkan nama-nama murid dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya Excel-nya atau spreadsheet daftar nama anak Bapak Ibu bisa langsung copy nama-nama tersebut, langsung paste atau tempel di sini. Ini misalkan saya ketikkan beberapa anak atau beberapa nama. Ya, lalu kita pilih langsung tambahkan pertanyaan, lalu kita pilih jadwal. Bulan, misalkan ini bulan buat bulan depan ya, bulan Oktober. Misalkan minggu pertama atau minggu kedua. Ini pilih drop down juga, ini wajib diisi. Nah, langkah yang berikutnya yaitu kita masukkan add-on, yaitu choice eliminator ya. Nah, kalau misalkan belum ada add-on choice eliminator, bisa dipilih di titik 3 ini. Lalu add-on, cari di sini search. Di sini choice eliminator 2 atau eliminator light ya. Boleh. Nah, kalau sudah, jangan lupa diinstal ya. Sesudah diinstal itu nanti akan muncul di add-on ini. Kalau misalkan choice eliminator hanya tampilannya bantuan saja ya, Bapak Ibu close dulu Chrome-nya, lalu masuk lagi ke Google Chrome itu, lalu masuk lagi cari ke formulir yang tadi ya, karena terkadang perlu di restart dulu Google Chrome-nya. Nah, kita masuk lagi ke add-on choice eliminator ya. Nah, ini ada configure. Klik itu configure. Nah, nanti akan muncul di pojok kanan bawah tampilan seperti ini. Nah, ini nanti take note ya, nantinya use drop down question. Jadi disarankan menggunakan pertanyaan yang jawabannya drop down. Nah, sudah, ini close saja. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya. Nah, kita pilih nama di sini. Lalu kita centang eliminate choice. Jadi nanti akan dieliminasi pilihan-pilihannya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah, kita ke setting ini. Choice option. Ya.
Nah, di sini ada backup teks, maksudnya kalau namanya sudah hilang apa tulisannya nanti muncul, misalkan sudah pilih jadwal. Nah, lalu di sini ada limit, ada batasnya. Andi dikasih batas berapa kali milihnya, misalkan ini 1 kali ya, semuanya 1 anak. Oke, kalau sudah, ini kita langsung ke yang pilih jadwal bulan Oktober. Ini dicentang lagi, kita tunggu beberapa saat lagi karena dia butuh proses untuk meng-create-nya atau membuat. Oke, kalau sudah, klik yang setting lagi, ini choice option. Nah, di sini backup teksnya kita masukkan, misalkan jadwal sudah penuh ya. Nah, di sini minggu pertama kita berikan batas, misalkan hanya 2 orang saja. Minggu kedua juga yang hanya 2 orang saja. Nah, kalau sudah, ini tersimpan secara otomatis, lalu kita close. Ya, ini juga oke, udah kita close saja ini. Untuk kita minimize. Nah, lalu kita setting dulu di sini. Ini jangan dibatasi ya. Lalu di sini presentasi. Nah, di sini misalkan terima kasih telah memilih jadwal PTM. Ini nggak usah dijadikan kuis, ini disimpan, lalu kita bagikan linknya kepada siswa. Caranya klik kirim, lalu seperti yang gambar kancing pilih, lalu salin. Setelah itu coba, mari kita coba. Ini kita masukkan, misalkan saya milih nama Andi, dia milih minggu pertama. Oke, kita masukkan lagi link yang lain. Nah, misalkan Andinya sudah hilang ya Bapak Ibu, jadi sudah tidak ada lagi. Misalkan saya pilih bagus, dia milih minggu pertama juga. Oke, kita coba orang yang ketiga. Nah, minggu pertamanya Bapak Ibu sudah hilang ya. Ini misalkan Citra minggu kedua. Lalu orang yang keempat, coba kita. Nah, kalau misalkan masih ada Citra, ini nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau dia milih nanti ya, dia akan ada peringatan tuh, seperti ini tidak bisa ya. Jadi kita pilih langsung Dedi, dia minggu kedua. Nah, coba orang kelima. Oh, sudah kan, sudah semua milih. Nah, sekarang kita balik lagi ke Google Form-nya. Kita lihat respondennya di sini, jawaban ada membuat spreadsheet ya. Buat. Nah, nanti kita akan dibuatkan spreadsheetnya. Nah, ini. Jadi kita nanti tinggal filter saja, pilih filter yang ini, buat filter. Lalu kita pilih yang ini. Ya, urutkan A ke Z. Atau Bapak Ibu bisa pilih checklist yang hanya minggu pertama siapa aja. Nanti ya, filter menurut nilai ya. Ini misalkan hanya minggu pertama. Atau bisa filter berdasarkan ini. Nah, berdasarkan alfabet ya. Nah, ini yang minggu pertama, jadi Andi sama Bagus saja. Citra dan Dedi minggu kedua. Jadi Bapak Ibu lebih mudah dalam menjadwalkan siswa ketika PTM, dan juga pilihannya ini berdasarkan pilihan siswa sendiri ya. Takutnya kan minggu kedua dia tidak bisa, jadi dia milihnya minggu pertama. Seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu bagaimana cara menjadwalkan siswa yang masuk ketika PTM berdasarkan pilihan siswa sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.